Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Kenapa tadi? Jaringan. Jaringan. Oh, jaringan. Selamat bergabung untuk yang lainnya juga ya. Gimana di sana kabarnya? Baik, Mbak. Baik, Mbak. Alhamdulillah. Gimana, Mbak? Sehat, Menurut Mana, Mbak? Pak? Kenapa? Sehat, sehat. Sehat, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Di sana masuknya zona apa nih? Masih zona merah Masih sih, Mbak. zona merah sih, Mbak. Oh, Kita kirain nggak pernah Kita nggak pernah masalah COVID. masalah COVID. banyak memang di sana. Nggak terlalu, Mbak. Nggak Saya nggak terlalu. Saya nggak terlalu Menyerang juga. Ahmad juga. Nggak terlalu ngikutin ya. Iya. Iya. Jadi ini saya manggilnya siapa ya? Mas ya, di sana Mas. Iya. Ya. Oh, sama aja. Panggil Mas. Panggil Sama aja. Sama aja. Oh. Di sana Mas Syahwan ya. Itu di Makassar ya? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Tapi saya di Saya di daerahnya. daerahnya. Namanya Daerah Sidrap. mana Namanya itu? Sidrap. 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 Iya. Ya. Kemarin saya di Kemarin Makassar saya sih, di Mbak. Makassar, Pas Mbak. Pas masuk. Kenapa? Kenapa? saya di Makassar Saya di pas Makassar waktu pas waktu masih kuliah. masih kuliah. Tapi saya masih ke kampung breeding lagi. breeding. Oh, berarti ini sudah lulus. Sudah Sudah. Apa? S1, S2, satu. Satu. jurusan apa nih? Saya bukan peternakan, Mbak, hukum. Pak hukum. Oh, hukum. Melencengnya, Mbak, sama Melencengnya, hobinya. Mas, sama hobinya. Kenapa? Melenceng sama Melenceng hobinya. sama hobinya. Oh, nggak apa-apa. Ntar kali ada hukum-hukum kelinci ya. Nggak ada. Nggak ada. Sebelumnya nih, mungkin ini kebetulan sudah ada beberapa yang bergabung. Mungkin ada yang belum kenal juga. Mas Yahwan ini dari mana? Dahrum. Terus mungkin nama rebitrinya apa? Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu lah. Oh iya, siap-siap, Mas. Siap-siap, Mas. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan. Barn saya namanya The Wars Hobby, Hobby. dan saya Dan tinggal saya di tinggal di mana? Sidrap. 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 Kalau Sidrap itu masuknya apa? Kota kecil gitu atau Kabupaten. Kabupaten. Oh, kabupaten. Terus di sana dari kapan sih? Ini kan kebetulan termasuk masih muda ya, kemarin masih kuliah, sekarang baru lulus gitu kan. Sejak kapan menekuni apa namanya untuk jadi breeder kelinci ini dari kapan gitu? Oh iya, saya mulai saya sudah suka kelinci dari kecil. Kita pelihara lokal. Dan alhamdulillah setiap saya itu berhasil dalam breedingnya. Nah, tapi selang saya sekolah masuk SMP SMA sudah sibuk. Sepertinya saya lepas gitu kan lokal. Apalagi kan masih kangkung ya. Saya belum tahu tentang pakannya. Kemudian pas tahun 2017 semester berapa ya? Ini sekarang kalau nggak salah. Yang iseng tuh dari di Facebook.
Ya. Awalnya saya lihat kelinci di daerah saya sendiri juga ada petani yang jual kelinci. Saya berkunjung ke situ. Saya lihat kelinci apa yang habis nah, dia itu masih saya tertarik tuh Mbak. Mukanya sangat imut begitu. Mungkin imut itu sarap. Nah, setelah itu saya sama selang kemudian saya kalaupun pet tapi kan lucu banget. Apabila telinga gitu, nggak selang beberapa waktu kelinci yang saya beli pasang mau breeding nggak mau produksi katanya tidak. Nah saya mulai putus asa. Alhamdulillah pada saat sekitar akhir tahun awal bulan saya cari kelinci di laut. Datang saya cari kualitas kan daripada beli kualitas yang biasa mending beli yang bagus. Coba suaranya kurang jelas kayaknya buat yang nonton, buat yang bergabung. Kok bisa? Tapi saya di sini jelas, Mbak. Jelas ya? Iya, mungkin kalau yang dari yang lainnya nggak kurang jelas gitu kali ya. Itu jelas nggak, Mbak? Kalau lagi gini sih jelas sih. Cuman tadi memang agak hilang. Oh, mungkin jaringan, Mbak. Jaringan ya? Iya. Tadi ada yang nanya tuh kelinci yang di sana lainnya siapa? Iya. Yang di sana kelincinya beberapa lah mungkin ya, lain dari mana aja? Kalau di sini sih sudah ada lain dari Wan Banis. Ya. Yang dari Wibowo Budi Harjo. Jogja. Sama dari Bumi Banis. Pernah ada sih juga ya, Mbak Meta MH. Iya. Itu kalau di sana yang jadi herd bug-nya dari mana? Kalau di kandang ya? Iya. Oh iya, kalau herd bug-nya sih dari Wan Banis. Tapi anaknya herd bug juga. Oh, jadi dari Wan Banis punya Kang Wawan tuh yang dari Lembang ya? Iya. Kebetulan anaknya jadi herd bug juga. Iya. Terus tadi jadi sudah ada herd bug produk sendiri. Kenapa, Mbak? Dari Mas Sahwan sendiri sudah pernah ikut show belum? Sudah, Mbak. Pas waktu itu tahun 2019. Di bulan Maret di Makassar. Yang kemarin judge-nya itu Om Adit sama Ari Wardani. Iya, pas di Makassar itu ya. Iya. Loh. Sekarang gantian saya yang itu ya, suaranya ya. Emang ngaruh ya kayak gitu? Iya, Mbak, saya dengar di sini emang putus-putus. Oh, gitu ya. Coba deh, ada nggak ya headset? Ditinggal. Sebentar ya, ditinggal. Ntar lagi nyari headset dulu. Soalnya saya memang nggak pernah pakai headset sih. Suaranya masih ini, putus-putus apa masih mantul apa gimana? Sudah enggak, Mbak? Oh, sudah enggak?
Iya. Iya. Udah mendingan ya? Terus yang pas show di Makassar itu dapat apa nih? Juara nggak? Dapat Mbak, dapat B, dapat bis sama BOB. Oh, alhamdulillah. Itu apa jangan-jangan sendiri yang itu yang ikutan apa kebetulan ada beberapa? Enggak juga Mbak, ada yang lain juga. Oh. Alhamdulillah sih di kandang dan dapat borong semua. Cuma satu ekor tapi. Oh. Itu apa namanya? Berarti ikut show baru di sana ya? Belum pernah ke daerah Jawa, mungkin Jakarta. Iya Mbak. Belum pernah. Cuma pernah. Nah, kan lumayan harga kan. Iya, dibawanya. Untuk ongkirnya ke sana ya. Iya. Itu di sana sekarang ada berapa ND-nya? Ada 20-an sih Mbak. Semua total? Iya, total. Itu awalnya kenapa bisa pilih Nederland Dwarf? Kan jenis kelinci banyak gitu loh. Kenapa harus ND? Iya. Waktu itu kan yang saya kunjung ke peternak ini. Saya lihat tuh ada jenis yang English Langgora, Ende juga ada dalamnya, tapi saya cek dia langsung. Wah ini nih bagus nih, kecil imut, enggak besar, jadi enggak besar ya, yang enggak besar. Jadi enggak makan tempat gitu ya. Iya. Kan saya awalnya cari kelinci Mbak yang walaupun sudah tetap lu gitu. Nah, ini gitu. Ini kayaknya sih apa namanya, suaranya agak keganggu, mungkin sinyal ya, karena nggak stabil, jadi bukan dari di sini apa ya namanya, dari handphonenya atau mungkin dari mananya gitu, karena kayaknya sudah pakai headset juga masih kadang di sana atau ntar kadang di saya gitu ya. Iya mbak. Soalnya memang yang waktu itu yang Manado juga gitu ya, agak-agak susah gitu, agak sinyalnya memang di sana sinyalnya memang susah gitu. Enggak juga mbak. Bagus kok. Tapi emang mantul-mantul ya suaranya. Enggak sih, ini aman sih, nggak tahu kalau yang lain yang dengar bagaimana nggak tahu, cuman ini aman sih. Awal-awal aja tadi baru masuk emang agak gimana gitu ya. Ya. Jadi sekarang jumlahnya ada 20-an lah ya. Iya mbak. Nah untuk anakannya itu apa namanya, untuk yang mungkin tidak masuk kategori show itu dijual atau mungkin dikasih atau gimana tuh? Kalau anakannya masuk nggak masuk kriteria show, saya jual. Oh dijual. Itu biasanya yang beli penghobi atau memang nyari buat show gitu, apa gimana gitu biasanya kalau yang nyari? Kalau yang nyari di sini sih rata-rata yang penghobi. Malah yang show masih jarang sih mbak. Rata-rata masyarakat di sini yang kenal kelinci belum tahu kualitas show. Nah untuk pemasarannya itu melalui apa? Melalui sosial media. Sosial media apa, Facebook, Instagram. Iya pak. Pernah ada pembeli dari luar Makassar pernah? Pernah mbak. Pernah sampai Manado. Oh sampai Manado. Kalau sampai ke Jawa atau sampai ke Lampung gitu pernah nggak? Ke Jawa belum mbak. Di sana kan bagus.
ya siapa tahu kan terkadang kan sosial media itu memang lebih utama gitu loh. Iya, Mbak. Memang kalau misalkan bisa menggunakan sosial media dengan tepat dan baik gitu, kan memang lebih banyak yang lihat, ya kan? Iya, bisa menjangkau. Iya. Jadi paling jauh ya Manado gitu ya? Iya, Mbak. Kalau dari Makassar ke Manado berapa jam tuh kalau di sana? 2 hari 2 malam, Mbak. Aduh, jauh ya? Iya, lewat bus. Memang paling dekat Makassar itu paling dekat sama apa? Maksudnya, Mbak? Kota mana paling dekat? Di kota Sulawesi apa? Provinsi lain gitu. Bukan provinsi lain, tapi kota paling terdekat di Makassar tuh kota apa gitu. Kalau misalkan kalau Jakarta tuh Bandung, ke Bogor. Kota yang paling dekat sih Parepare, Mbak. Oh, berarti iya, tapi masuk Sulawesi Selatan juga. Ke Manado agak jauh berarti ya? Iya, ujung selatan ke ujung utara. Nah, kalau di sana itu ada temennya nggak sesama breeder gitu, jadi bisa saling sharing? Alhamdulillah ada, Mbak. Sesama breeder ND juga atau dia kelinci lain? Ada yang breeder ND, ada yang juga lain. Nah, itu sering ngadain ketemu gitu, ngobrol-ngobrol. Ya. Sering. Gathering ya, Mbak? Iya. Dulu sih sering, Mbak. Semenjak sekarang nggak pernah lagi. Oh, sekarang udah nggak pernah ya? Iya. Dulu kan ada komunitas tuh. Sering ngadain gathering juga, komunitas antara komunitas juga. Di situ bisa kita mendapatkan tentang jenis-jenis kecil tentang terus itu tuh naik pesawat 2,5 jam tuh katanya. Nanti tinggal Mas Prabowo beliin tiketnya itu. Kalau di sana show-nya itu ada namanya nggak? Nggak ada, Mbak. Kayak di Bandung itu kan Tahura. Nggak ada, Mbak. Kemarin sih Persenif kemarin sih karena Persenifnya Persenif komunitas disebut sih. Mantul. Iya, kayaknya sinyalnya sih jadi agak itu ya, keganggu gitu. Kadang jernih, kadang mantul gitu. Ya. Di sana pakannya gampang apa susah untuk cari pakan? Kalau pakan gampang. Banyak merek pakan divariasi untuk miliknya. Merek sendiri gitu? Enggak, rata-rata merek dari Jawa Tengah. Oh. Dan merek luar juga. Di sana pakai pakannya merek apa? Untuk di sana? Untuk di sini ada SKF, Jumpfit, Indofit, Novat, dan lain-lain juga, Mbak. Tapi keempat itu saya sudah coba. Oh, itu di mix atau semua rata makannya itu? Enggak, saya ganti-ganti. Itu nggak masalah sama ND-nya? Nggak masalah sih, Mbak. Karena saya kan sudah ke tagline itu fokusnya ke situ dulu. Kalau mau coba yang lain lagi, fokus di situ juga. Ganti-ganti. Yang paling sering digunakan apa? Sekarang sih Jumpfit. Oh, Jumpfit. Iya. Itu di sana apa harganya lebih murah atau bagaimana? Kalau di sini sih harganya lebih murah, Pak. Terjangkau.
Dan saya lihat kualitasnya bagus. Saya sudah buktikan di kelinci saya. Itu untuk dapetinnya gampang atau susah? Maksudnya banyak pet shopnya di sana, banyak yang jual, apa harus berapa jam dulu apa untuk bisa beli gitu? Oh, kalau masalah itu sudah ada, sudah ada yang jual. Sudah Oh, distributornya dekat rumah gitu. Enggak, tapi di Makassar. Oh, Jaraknya jadi sih 4 jam. Jadi harus ke Makassar dulu. Dikirim, Mbak, lewat ekspedisi. Oh, dikirim. Iya. Itu Ewako Jamfit. Ewako apa sih? Ini mungkin sama orang Makassar ya? Iya, Mbak. Iya ya. Teman nongkrong itu. Kalau di sana komunitas kelincinya sendiri banyak orangnya. Dulu sih banyak, Mbak, tapi sekarang banyak yang menghilang juga. Rata-rata yang sudah lama mati. Tapi masih banyak juga tetap pada kelinci. Nah, untuk harga kelinci di sana tuh standar mengikuti harga yang mungkin ada di Pulau Jawa lah ya kurang lebih, atau mungkin di sana lebih mahal atau mungkin bisa jadi lebih murah. Kalau di sini bervariasi sih, Mbak. Bisa mengikut ke Jawa sih. Kalau nggak salah. Kan range ND itu pet di bawah 1 juta. Iya. Urut gangsnya 1 sampai 2,5 juta. Show 2,5 juta sampai ke atasnya. Mungkin sama ya, Mbak. Iya, kurang lebih segitu, tergantung ada pedigree atau tidaknya gitu kan. Iya, Mbak. Untuk apa? Di sana berarti sudah biasa atau sudah bisa bikin pedigree, mungkin tato kelinci udah biasa ya? Iya, Mbak, sudah. Alhamdulillah sudah tato juga. Ini ada yang tanya jenis paling mendominasi di Makassar apa? Ada 3 jenis sih, Mbak. Rex, Evrel, ND, HL juga masuk. Ya, ada 4 kayaknya. Kurang lebih kayaknya paling banyak orang tuh apa? Kalau nggak salah Rex, ND sama HL. Yang mendominasi di sini. Rex ya? Iya. Karena mungkin ya harganya terjangkau juga. Dan masuk kelinci. Di Makassar sana perkembangan untuk dunia perkelincian gimana? Semakin meningkat atau menurun? Kalau di sini sih naik turun, Mbak. Tergantung musimnya juga, tergantung orang-orangnya juga yang masuk. Sekarang sih lagi saya lihat lagi menurun. Jarang ya. Maksudnya lagi menurun ya. Iya. Berarti mungkin kurang stabil seperti kurang stabil. Yang stabil itu kan di Jawa Barat mungkin ya stabil. Iya. Jakarta juga sepertinya agak menurun ya. Ya paling stabil mungkin di Jawa Barat ya. Mungkin daerah-daerah lain menurun karena pandemi. Ya selain itu mungkin sudah masuk musim panas ya. Kalau di sini musim dingin, Mbak. Di sana hawanya dingin. Enggak, sudah masuk musim hujan. Hawanya panas tapi sudah masuk musim hujan di sini. Oh, di sana lagi sering hujan berarti ya? Iya, Mbak. Terus sejauh ini ada kendala nggak sih untuk
breeding Inde itu ada kendalanya nggak sih? Mungkin dari pakan atau mungkin dari penjualan atau mungkin dari bagaimana untuk eh, sharing sama yang lain. Mungkin temennya di sini kurang gitu kan. Kalau dari Kalau paga, dari paga, dari paga dari sih nggak paga sih nggak terlalu banyak mana mbak. Mbak. Tapi yang Tapi paling yang paling yang sering jadi masalah di di yaitu yaitu produksi produksi anakannya. anakannya. Gimana gimana? Produksi anakan. Produksi anakan. Oh, apa nih? Maksudnya gagal? Apa mungkin banyak yang nggak jadi? Apa Banyak gimana? yang mati pas lahir. Pas lahir. Oh, pas lahir mati gitu. Iya. Iya. Itu biasanya kenapa tuh? Cuaca? Apa mungkin stres? Apa gimana? Matinya kenapa gitu? Mungkin karena pengaruh stres juga. Memang dikawinkannya nggak ada jadwalnya gitu atau gimana? Atau dipindah-pindah apa gimana? Oh, kalau di sini sih mungkin karena peraan yang bikin dia stres. Karena kenapa? Suara kendaraan. Oh, di ini ya, di pinggir jalan ya? Iya. Iya. Kenapa nggak taruh di belakang aja? Nggak ada lahan mbak di belakang. Oh, nggak ada pekarangan di belakang ya? Iya. Kalau masalah penjualan pasti sudah pasti biasa yang nggak terlalu minat harganya juga. Warna Ende yang sudah masuk ke Makassar apa aja? Masih Agouti sudah ada. Iya, masih standar. Kalau warna-warna kayak orange gitu belum? Belum ada. Smoke pearl belum ada. Himi juga belum ada. Berarti di sana masih kayak black otter, cincin. Iya, warna-warna dasar. Iya, warna-warna dasar gitu aja ya. Tapi pernah nggak sih dari saat mengawinkan itu, wah anakannya kebetulan ada warna, termasuk warna yang jarang nih gitu. Pernah nggak? Pernah sih mbak. Baru-baru ini barukan cincila. Charlie cincila maksudnya. Oh, warna Charlie ya. Ya, sama Blue Solid ya pernah ada. Charlie jarang. Blue Solid juga jarang di sana. Iya, Blue Solid jarang di sini. Kalau Charlie sudah aja, tapi warna cincilanya nggak ada. Ini ada siapa ini? Udah angkat telepon. Sudah masuk ke Makassar. Teleponnya suruh ngangkat itu. Berarti sebenarnya kayaknya ini dari yang bergabung, dari yang nonton sebenarnya di Makassar banyak ya sebenarnya ya kayaknya. Iya mbak, dari Makassar banyak nih. Iya, sebenarnya sih bisa itu bikin klub sendiri mungkin ya, biar rame, biar lebih solid. Kalau klub sudah ada di Makassar. Sudah ada ya? Iya, namanya Cendil. Selebas Nederland Dwarf. Rabbit Lovers. Oh, di sana sudah ada. Iya. Iya, bagus. Jadi mungkin kan bisa supaya setiap daerah itu ada yang mewakilkan, mungkin ada nanti setiap ada show mungkin ada siapa yang berangkat gitu kan, salah satu, supaya setiap daerah kan terwakilkan gitu. Kalau kayak saya pernah ikut, kebetulan saya pernah datang langsung dan ikut show itu, kayak yang dari Sumatera itu, Lampung apa dan sebagainya, itu kan termasuk rajin ya untuk ikut-ikut kontes. Sedangkan itu kan di luar pulau gitu. Iya. Dan mereka tuh memang rame banget ya. Maksudnya orangnya nggak cuma 1-2 orang, dan memang banyak gitu. Ya mudah-mudahan nanti dari Makassar sendiri bisa gitu kan
mungkin perwakilan gitu. Karena kan supaya apa selalu ada perwakilan di setiap daerah gitu. Supaya yang jadi juara pun nanti nggak ketebak nih siapa gitu. Bisa jadi kan justru yang dari luar sana kan berarti sudah pernah ya waktu itu yang Sudah ada pernah, kontes Mbak. ya? Pernah, Mbak. Tapi ya setidaknya kita yang sudah biasa ikut kontes yang orang di luar Makassar kan belum pernah lihat langsung gitu. Mungkin lihatnya dari sosmed atau mungkin dari video call, kan belum pernah lihat langsung. Oh ternyata ini breeding dari sana seperti ini loh jadinya gitu. Karena kan pasti beda suhu juga ya, karena memang di sini pun pasti punya ciri khas masing-masing. Oh kelinci dari Lembang, Bandung dan sekitarnya Jawa Barat punya mungkin bulu yang seperti apa. Kalau dari Jakarta tuh seperti apa? Karena kan di Jakarta kurang lebih agak panas, makanya banyak solusi yang digunakan itu pakai AC kayak gitu. Tadi sudah dijawab komunitas kelinci di Makassar apa? Cendil ya? Ada banyak, Pak. Ada dua, Kopita Oh, Ces banyak. sama Cendil. Itu ND dua-duanya? Kalau yang Kopita Ces secara keseluruhan. Oh, semua. Iya. Terus untuk kendala kan Mas Yahwan ini ikut di klub INDRC. Untuk kendala komunikasi sesama komunitas atau sesama klub, anggota klub di dalam situ ada kendala tidak? Nggak ada sih, Mbak. Kalau saya jika bertanya setelah termasuk kembar ini kan, jika ada saya masuk di kandang Mbak Rini juga. Rata-rata sih member INDRC ramah-ramah, welcome. Alhamdulillah ya. Iya. Nah dari Mas Awan sendiri ada nggak sih masukan buat klub atau mungkin buat bisa klub INDRC atau mungkin klub yang tadi Cendil di sana atau mungkin klub yang satunya lagi gitu? Ada masukan nggak sih gitu? Harus bagaimana gitu? Kalau masukan sih paling pahami aja itu. Saling sharing. Jika ada masalah hubungi langsung lemparkan ke grup biar kita bisa tahu masalah. Jadi dibahas sama-sama di situ ya. Iya. Jika ada masalah terhadap kelinci ya kita tahu juga masalah kami, kita bisa tahu cara penanganannya. Kalau di sana itu kelincinya sering sakit nggak sih? Atau mungkin Alhamdulillah apa yang sering? Paling sering sih skabies. Tapi itu termasuk jarang juga. Berarti aman-aman aja ya? Aman-aman aja, Pak. Ini penyakit yang sering saya dapat tuh Mas skabies. Dua itu aja. Sejauh ini pakai vitamin nggak? Pakai, Mbak. Seminggu sekali apa dipilih nih mana nih kira-kira yang pakai vitamin gitu? Iya. Kadang saya sekali saya kasih yang dicampur ke minuman itu. Iya. Kadang saya kasih madu juga. Menyakikan juga. Untuk daya tahan kelinci itu sendiri. Terus mungkin sebagai penutup dan
masukan terakhir gitu. Ya. Dari Mas Yawan sendiri ada nggak sih masukan atau mungkin saran untuk INDRC gitu, harus bagaimana? Masukan dan saran sih kalau saya terhadap INDRC sendiri, baiknya rapikan grup saya katakan, buat sharing-sharing tentang apa yang sering dialami kendala oleh beredar para se-Indonesia. Jadi kita jika ada masalah gitu, kita bisa tahu penanganannya, menimba ilmu dari master-master yang ada di Jadi harus lebih sering-sering ini ya, sharing session gitu ya. Iya, sharing session. Entah kendala atau permasalahan di klub atau mungkin dari kelincinya sendiri bagaimana gitu. Iya betul Mbak. Ini Mas Atu ini dari Makassar juga. Iya, dari Makassar. Bukan Mbak. Kayaknya dari dari mana ya? Jawa Timur ya? Oh, Jawa Timur. Kirain dari Makassar. Jadi intinya kalau di INDRC itu yang penting sering sharing aja ya gitu. Iya Mbak. Kalau menurut saya itu sih sharing yang paling penting supaya kita bisa menikmati tentang permasalahan tentang ND. Gitu kan. Supaya juga saling kenal gitu. Betul Mbak. Untuk silaturahmi juga. Oh, Mas Atu dari Bandung. Kang Atu itu berarti Arif Teguh Utomo. Oh iya. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak nih dari Mas Syahwan apa gitu? Ya, mungkin minta dibuatkan show lagi atau apa? Kalau untuk show sih pasti mau Mbak, tergantung dari komponen yang ada di Makassar sekitarnya. Untuk mengaplikasikan show berikutnya apakah ada atau enggak. Semoga aja ada sih. Biar bisa untuk silaturahmi pertama. Dan kedua untuk melihat kualitas bagaimana. Ini mungkin mau ada salam-salam buat siapa, buat mantan pacar, buat siapa mungkin. Iya, paling salam-salam sih untuk yang ada di termasuk tetap jaga kekompakan dan kan sesama hobi sekali dan kelinci itu harus saling salam untuk semuanya aja. Masih ada yang mau disampaikan nggak nih Mas Syahwan kali buat teman-teman atau buat teman-teman penghobi lah. Kalau untuk penghobi ya tetap semangat breedingnya. Jangan putus asa dan ketika gagal mencoba lagi. Disitulah di uji kesabaran kita diuji. Ini sebelumnya saya sebelum ditutup mungkin mau terima kasih buat yang sudah bergabung, buat yang sudah nonton live-nya. Mudah-mudahan yang disampaikan
banyak manfaatnya ya. Apa dan jadi tahu nih, oh ternyata dua Hobbit itu punyanya Mas Ahwan nih, yang ini orangnya gitu. Terkadang kan banyak saking banyaknya Rabbitry gitu kan, oh Iya, ini namanya ini kita nggak belum tentu tahu kita, oh siapa yang punya eh, apa, oh ternyata si ini, kan kita nggak tahu gitu kan. Mudah-mudahan jadi tahu, oh yang punya ternyata dia gitu. Ya udah jadi gitu aja ya. Apa mungkin ada yang mau disampaikan? Ini tadi bukan lagi yang oh, kita bebas gimana? ya, Pak, bicara. Kenapa? Sekarang pembahasannya Kurang lebih kalau misalkan nggak ada yang mau dibahas lagi, karena kan sudah mau 1 jam nih kalau live Iya. Instagram itu nanti mati sendiri. Tadi ada saya mau bahas Mbak masalah Boleh kalau masih perwakilan ada. daerah ikut itu. Gimana? Kemarin perwakilan daerah yang show Hah? ke Jawa ya maksudnya yang dibahas tadi. Iya. Dulu sih sempat ada rencana begitu, Mbak. Tapi kalau NT belum ada. Kemungkinannya kemarin ada sih dari LH lain HTP. Sebenarnya sih nggak apa-apa, kebanyakan itu nggak harus ND. Jadi biasanya perwakilan dari Makassar siapa itu jenis macam-macam gitu, yang nanti diwakilkan, nggak harus ND gitu, nggak harus itu gitu. Yang penting siapapun yang mau berangkat ya saling ini aja lah, maksudnya saling apa, bisa ngebawa gitu. Kayak kemarin kayaknya yang dari Lampung itu aja ada yang ND, ada yang HL, ada yang rek, mini rek, banyak semuanya. Kayak yang teman-teman yang di Bandung kalau mau ada show ke Jawa Timur, apa ke Semarang, biasanya Jogja, itu bawanya kayak saya misalkan mau show ikut show ND di luar kota, biasanya saya nitip sama siapa aja yang mau berangkat gitu. Kalau saya nggak bisa datang gitu, jadi nggak harus ND, yang penting dia mau berangkat, cuman memang ada administrasinya gitu. Iya Mbak, kemarin begitu memang ada perwakilan yang mengikutkan show ke Jawa. Tapi cuma beberapa kelinci aja yang bisa diikutkan karena keterbatasan dari dana juga, karena dananya lumayan untuk memberangkatkan kelinci ke sana. Selain itu untuk melihat kondisi kelinci itu apakah layak untuk ikut show ke sana. Ya, pertama yang dilihat ya harus ini kira-kira pantas enggak gitu kan ya. Walaupun memang kualitasnya show, tapi kan harus dilihat ini show-nya grade-nya seperti apa gitu kan. Kan sayang udah jauh-jauh ya. Baru di Kiwi juga. Oh gitu. Ya. Kalau antusias Makassar untuk show sih Mas, masih sangat tinggi antusiasnya untuk show. Tapi ya karena jauh di Jawa, mungkin hanya bisa melihat-lihat di sosial media aja proses show di sana. Jadi belum ada yang memberanikan diri gitu. Kemarin ada sih, tapi sekarang karena pandemi mungkin antusiasnya kurang juga. Belum ada juga kan? Iya, belum ada. Mungkin nanti lah, masih entah berapa bulan ke depan ya. Amin. Semoga ada dana juga untuk berangkat ke sana. Iya, ke Jawa untuk ikut langsung. Ya udah, paling gitu aja ya untuk bincang-bincangnya malam ini ya. Iya Mbak. Mungkin itu aja. Saya
terima kasih nih untuk infonya, untuk mungkin masukannya tadi, untuk mungkin apa bincang-bincangnya. Jadi tahu di sana pakannya apa. Kayak jump fit itu kan sebenarnya kalau di sini jarang, atau mungkin di Bandung Iya. atau mungkin di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur jarang. Ini suruh bikin penutupan yang mantap tuh. Coba Mas Awannya suruh nari Hasana coba. Mungkin saja mau berterima kasih nih kepada pengurus INDRC telah memberikan kesempatan untuk saya dan sekaligus perwakilan ND Makassar untuk bisa ikut live-nya INDRC. Terima kasih banyak untuk INDRC. Semoga semakin jaya, sukses. Ya, amin. Amin. Ya sudah, kalau kayak gitu, kalau gitu saya tutup live Instagramnya ya. Iya Mbak. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih kembali.